di lantai 1. Jadi ada ikan mas terbuat dari styrofoam, itu gede bang. Itu ngegantung di tengah-tengah eskalator. Kayak security suka cerita tuh, kadang suka ada yang nunggangin. Nunggangin? Iya. Jadi cewek pakai baju merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di sisi lain. Malam ini kita akan mendengarkan sebuah kisah mistis tentang Mall Angker yang ada di daerah Tangerang nih. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Selamat malam Bang Boim. Malam Bang Nardi. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Jadi Bang Boim nih hadir lagi nih Bang ya? Iya, udah kedua kali nih. Udah kedua kalinya nih. Sebelumnya itu menceritakan tentang kerja di klinik. Sebelumnya di klinik. Oke, di klinik nih. Ya. Yang ada di daerah Tangerang juga. Betul. Oke, dan sekarang ini akan menceritakan tentang kejadian di Mall Angker yang ada di daerah Tangerang nih. Ya, salah satu mall ya. Oke. Mungkin bisa dikatakan angker ya. Karena apa tuh? Karena nggak ada penghuninya Bang. Kosong tuh mall. Bener-bener sepi Bang? Sepi. Oke. Dan waktu itu juga Bang Boim ini bekerja sebagai cleaning service nih Bang? Betul. Di mall tersebut? Iya, di mall tersebut. Berapa tahun Bang? Ya, cukup lama sih. Kurang lebih 2 tahun. Kuat? Ya, kuat nggak kuat. Oke. Mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih Bang Boim nih. Siap. Nah, buat teman-teman semua nih yang mau denger ceritanya Bang Boim, kalian bisa simak dan tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber seperti Bang Boim kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Boim, sudah siap? Siap. Silakan Bang. Oke, malam Bang Nardi. Iya. Nggak kerasa ya udah kedua kali nih diundang di sisi lain. Ya terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan buat sharing ya, buat cerita terkait pengalaman horor sih, khususnya di diri gue pribadi Bang. Jadi gue mungkin coba back dulu ke belakang ya, terkait history gue sampai ketemu titik itu. Jadi kisah itu cerita pribadi gua itu terjadi pengalaman gua di tahun 2008. Di mana waktu itu gua belum kerja di mall tersebut. Jadi sebelumnya gua masih kerja serabutan lah. Karena baru lulus. Pas gua lagi di rumah tiba-tiba dikabarin, kebetulan ada temennya bokap gua punya adik. Nah dia udah kerja di salah satu mall tersebut sebagai cleaning service. Akhirnya singkat cerita gua ditawarin lah buat ngelamar di tempat tersebut. Satu hari panggilan pertama gua tolak dulu Bang, karena nanti dulu deh. Karena gua posisi waktu itu masih serabutan kerja di suatu pabrik paving block tuh. Nah, percetakan paving block gue masih terikat di situ sebagai operator. Akhirnya kan lumayan capek tuh kerjanya kan, paving block kan berat juga kan. Posisi gue masih muda banget waktu itu. Akhirnya gue memutuskan resign dan selang 2 hari gue coba ajuin lamaran ke mall tersebut.
Nah akhirnya gue coba ngelamar, dibawalah CV gue, terus ketemu adiknya temen bokap gue, interview lah segala macem. Akhirnya gue lolos bang. Langsung lolos karena biasa orang dalam. Oke. Langsung lolos. Gue kan pertama dikabarin bang, kerja di mana? Ada nih cleaning service di mall BSD. Nah gue masih belum pernah main banget lah ke daerah-daerah BSD karena kan rumah gue di Cisauk ya bang. Gue jarang main ke BSD apalagi ke tempat-tempat mall gitu. Paling ya lewat-lewat aja. Dan gue nggak ngeh kalau itu ada mall di situ kan. Akhirnya gue dateng sesuai alamat yang dikasih, parkir, terus gue turun ke bawah, udah interview biasa, diterima. Besok gue langsung mulai training. Nah jadi hari kedua setelah interview gue training. Nah di situ kayak biasa aja bang, kita training pertama di back office dulu, belum ke area. Diajarin terkait produk-produk dari chemical, terus sama alat-alat yang dipakainya di situ kan banyak tuh, ada hand polisher, ada mesin-mesin brushing, terus ada vakum. Nah itu kita diajarin semua teknis-teknisnya, pemakaiannya, sampai tempatnya kita diarahin tuh, ini gudangnya, ini office-nya, ini kantin, ini buat istirahat. Nah kita masih di area situ aja tuh, di bawah. Lokasinya tuh di basement. Jadi ada kantor office-nya sendiri di basement. Habis itu udah training, pulang kayak biasa. Ya seneng aja bang, namanya kita dapat kerjaan baru kan, pengalaman baru dan lebih bersih tempat kerjanya dibanding tempat kerja gue sebelumnya. Makanya gue semangat banget kan. Nah udahlah, setelah itu gue lanjut, besok masuk kerja, training mulai di lapangan. Diterjun lah, panggil nih yang senior, suruh ngawal gue buat belajar lah di area. Setelah dipanggil, udah gue jalan, naik lift dari basement. Gue pertama di lantai 1 tuh, naik lantai 1. Itu posisi jam 6 pagi bang. Karena kita masuk jam 6 pagi, ada 2 shift waktu itu, jam 6 dan jam 2 siang. Naik lift dari basement ke lantai 1. Udah di lantai 1, namanya dalam mall bang, pagi. Kaget gua karena baru perdana kan ngerasain posisi di dalam mall. Udah gitu posisinya masih pagi, belum ada operasional. Itu gelap semua bang, lampu gelap. Jadi emang belum dinyalain, karena standar dinyalainnya itu kata temen gua jam 8 baru dinyalain semua lampunya. Udah masuk, keluar di lantai 1, gue jalan, diarahin lah gue handle toilet. Ini toiletnya di utara, kita ada 2 toilet, utara sama daerah selatan. Nah, gue dikawal nih dari utara dulu nih, dikenalin tuh alat-alat yang ada di toilet, dari urinoir, wastafel. Nah, gue kenal bahasa itu di situ, di cleaning service itu, urinoir, kloset, wastafel, kan ya. Pada umum lah mall toilet di mall itu kan posisinya gitu kan bang, kotak panjang lorong gitu. Udah di situ keliling ke area, gue dikenalin area. Ini masih gelap nih bang, kata gue, ini gelap gini ngeliatin apaan yang bersihin, kata gue. Enggak, kita keliling dulu aja nih, keliling. Kita ke selatan, keliling ke selatan. Udah di selatan gue dikenalin juga, ini toilet selatan, ada cewek ada cowok, normal biasa lah. Habis itu gue suruh standby nih. Ya udah lu standby di sini selatan ya. Gue keliling dulu. Nah, gue standby nih di toilet laki-laki, posisi di selatan. Temen gue cabut kan. Gue suruh standby di sini nih. Udah pokoknya lu bersihin ini toilet, dari disapu, dipel sampai dilap-lapin semuanya. Pokoknya ntar gue balik lagi, kata temen gue. Ya udah gue biasa aja bang, sesuai arahan training kan. Kita diajarin dulu hari sebelumnya pemakaian alat-alat dan cara ngebersihinnya. Gue biasa aja tuh bang awalnya, kerja biasa. Nah gue posisi inget banget, gue itu di toilet lantai 1 selatan. Gue lagi nyuci kloset. Nah itu kan kita cuci kloset 1 sebelah. Dia satu toilet itu ada 3 isinya. Ada 3 pintu, gue bersihin paling pojok tuh bang. Ketika gue bersihin, kaget gue bang, kirain gue udah ada orang.
karena ada suara jalan nih. Gue biasa aja, mungkin udah ada temen gue atau tamu suara jalan. Ya enjoy aja gue, biasa aja. Gue nggak merasakan hal yang aneh di situ karena gue nggak ada pemikiran yang aneh-aneh pada saat itu. Udah gue coba bersihin. Terus pintu itu kebuka bang, kedengeran kan, namanya pintu toilet kan kalau dibuka sedikit terus ketutup kedengeran, cedak, gitu kan, cedak. Udah biasa aja. Gue pindah ke toilet tengah, sepi tuh bang selama gue pindah. Pas gue udah keluar ke toilet tengah, gue mau ke toilet pertama. Harusnya kalau ada suara tadi, gue pikir ada orang masuk. Ternyata nggak ada orang bang, kosong. Jadi gue kaget itu pas gue, ini ada orang nggak ya? Gue nggak tahu tuh, belum tahu tandanya. Ternyata kalau kita mau lihat itu ada orang gampang banget. Jadi di pintu toilet itu kan ada kuncinya. Kalau dia warna merah dia ngunci, kalau warna hijau dia open. Nah nandainya di situ ada orang atau nggak perlu diketok-ketok, nggak perlu digedor. Kok ini warna hijau, gue dorong pelan-pelan, nggak ada orang bang. Diam gue tuh, kata gue. Cepet amat nih kata gue yang ke toilet. Perasaan gue belum beres ini, udah nggak ada orangnya. Udahlah, gue lanjut lagi aja kerja. Kerja bersihin, udah beres tuh semua. Gue keluar tiba-tiba posisi lampu udah nyala nih ternyata. Udah dijalanin sama security. Kata gue security kali yang tadi tuh cepet banget sih, kata gue ke toiletnya. Udah gue standby situ nungguin temen gue. Ya. Temen gue datang nih dari utara, jalan kan dia bawa sapu sama pengki. Kalau di cleaner itu bahasanya dustpan, pengki tuh dustpan. Gimana ini, udah beres belum toilet? Udah gue bersihin semua tuh, udah gue iniin. Dicek lah sama temen gue. Ya ini udah dibersihin belum? Nah diarahin lah. Terus urinoirnya udah digosokin belum? Nah urinoir kan tempat yang kecil gitu bang. Udah gue bersihin semua. Udah aman ya? Udah aman. Udah hari pertama udah tuh. Udah, gue diajak keliling lagi, dikenalin lah setiap lantai dari lantai ground. Lantai ground itu di atas basement, terus lantai 1 kan tadi gue udah standby. Terus gue diajak ke lantai 2. Terus ada yang namanya lantai P1, P2 sampai P3. Tuh gue diajak keliling area tuh. Hari pertama itu. Jadi diarahin tuh, ini ada ini, ada ini. Jadi nanti kalau lu suruh ke lantai berapa jadi lu tahu. Sampai naik liftnya pun gue diunjukin ada lift barang di utara sama lift selatan yang di panorama tuh. Udah normal aja biasa gitu. Hari kedua gue masuk kerja lagi, posisi masuk shift pagi lagi. Nah karena gue udah training dan udah punya skill lah sedikit-sedikit terkait cleaner, akhirnya gue dilepas tuh. Semenjak dilepas, gue agak sempat mikir, kata gue ini gue udah hari kedua, kata gue kok nggak ada orang banget ya. Gue di situ, jadi hari pertama itu gue sama sekali nggak ngeh kalau mall itu kosong bang. Jadi gue tersadari itu pas hari kedua gue udah bisa jalan sendiri kerjanya. Gue diem, kok ini nggak ada yang orang lewat gitu. Namanya mall kan pasti rame kan. Pengunjung ya. Itu gue standby masih di toilet tuh bang. Jadi gue belum ngelirik ke area tengah yang ruko-ruko itu. Belum tuh gue. Jadi standby di toilet. Kata gue, apa di toilet doang ini orang pada nggak ke toilet selatan, apa ke toilet utara semua. Tuh sepi banget ya. Akhirnya udah siangan istirahat, gue ngobrol-ngobrol lah, nanya tuh ke temen gue, tuh ini sampai siang nggak ada pengunjung di sini ya? Dikasih tahu lah sama temen gue, lu jangan berharap ada pengunjung di sini, karena mallnya sepi, tutup, kata gue. Terus kita jagain mall kosong, iya. Di situ gue kaget juga, anjir kata gue, berarti gue kemarin sendirian juga, agak kaget-kaget gimana, gue takutnya ya namanya gue awam kan baru perdana situ, takutnya gue norak lah, kata gue takutnya ada orang-orang, ternyata memang nggak ada, sepi gitu. Jadi emang nggak ada pengunjung, nggak ada yang jualan, nggak ada orang lah aktivitas di lantai 1 itu. Nah gue dikasih tahu ada aktivitas itu di lantai 2. Nah di lantai 2 itu ada toko-toko yang buka, itu aksesnya buat ke mall sebelah tuh ada tuh. Jadi agak rame kalau dari situ. Nah tahu posisi kondisi mall itu kosong, akhirnya gue penasaran bang. Penasaran, gue jalan-jalan aja ke area tengah.
Itu bener bang, dari siang sampai sore gue nggak nemuin orang di mall itu. Bilang satu, kata gue ini gue doang yang hidup di sini, kata gue. Udahlah gue iseng-iseng aja sambil bersihin area-area depan karena kan tanggung jawab gue juga tuh di area depan tuh. Nah, habis itu gue masuk malam bang, karena shift 2. Masuk jam 2, kita sampai jam 10 operasional. Siang kita waktu itu personil lumayan banyak sih bang. Total itu kalau nggak salah hampir 80-an orang sih. Jadi banyak tuh. Ada area luar, depan, karena saking gedenya tuh mall bang. Jadi toilet aja kita masing-masing tuh, toilet cowok sendiri, toilet cewek sendiri. Ada di utara, selatan, sampai area tengahnya juga masing-masing. Dan itu kadang gua suka jarang ketemu teman-teman cleaner gitu. Kalau misalkan lagi aktivitas mungkin punya kesibukan masing-masing kan, megang areanya. Nah, seketika gua masuk shift 2 itu siang, sore tuh sampai sore gua turun istirahat. Gua waktu itu dapat kebagian istirahat kebetulan jam 5 sore bang. Jam 5 sore istirahat, habis maghrib gua naik lagi. Nah, gua kan megang lantai 1 selatan nih bang. Nah, kita gantian-gantian nih bang. Kalau misalkan ada temen yang di bawahnya istirahat, kita backup tuh, turun naik jadinya. Nah, turun naik. Pada saat itu ingat banget gue, jadi temen gue yang di ground itu istirahat maghrib jam 6. Gue masuk, dia istirahat. Nah, otomatis gue backup nih, naik turun. Dari lantai 1 ke lantai ground. Setelah gue backup, gue nggak tahu nih bang, kalau misalkan anak-anak biasanya turun ke bawah pakai lift. Karena kan standarnya nggak boleh nih. Kita cleaner kalau mau ke bawah harus pakai tangga darurat. Nah, tangga darurat itu posisinya ada di sebelah pojok pinggir sebelah kiri itu di dekat toilet cewek. Nah, gue lewat tangga situ lah turun naik. Itu pas gue buka tangga darurat bang, itu merinding langsung gue. Tanpa ada pemikiran yang gue terkait ada makhluk ataupun segala macam, belum ada tuh. Itu gue buka pintu darurat aja udah, saking jarang dilewatin sama orang. Itu gue buka pintunya bang, anget bang kena muka. Gue buka pintunya, anget. Hawa bangunan nggak pernah ada orangnya. Lu buka pintunya, aura angetnya tuh kena muka, itu kena banget kerasa. Gue masuk langsung merinding gue. Pintu itu kan dia kan pakai yang besi berat gitu kan, jadi cepat nutupnya ya, cetrek gitu kan. Gue tutup juga langsung cetrek. Gue merasa kekunci di situ bang, sendirian bang. Aduh gue turun ke ground. Habis turun ke ground, ternyata di lantai ground nih kekunci bang, nggak bisa dibuka dari dalam. Harus dari toilet cewek. Makanya anak-anak pada pakai lewat lift. Karena sering kekunci, jadi susah dibuka. Panik lah gue naik lagi ke atas di lantai 1, ternyata nggak bisa dibuka. Itu pintu exit, gue sampai lantai 2 nggak bisa dibuka. Bisa dibukanya di P1 bang. Gue naik ke atas, kata gue mana nih tangga yang bisa dibuka. Itu pas gue naik ke atas, itu berasa banget bang. Jadi dari atas tuh kayak ada yang turun, tapi gue doang sendiri di tangga itu. Gue sampai lihat ke bawah, gitu nggak ada orang, tapi ada suara jalan. Di situ langsung makin merinding. Gue takutan, gue agak sedikit ketakutan. Gue saking buru-burunya gue lari tuh. Dapet lah. Gue keluar toilet selatan ada di P1. Akhirnya gue turun lagi ke lantai ground tuh pakai lift. Lantai ground. Ternyata di groundnya tuh bang sepi bang. Maghrib tuh sepi karena udah nggak ada yang buka kan. Sepi, masuk toilet. Nah, seketika gue ada toilet jompo namanya, yang khusus buat orang-orang disabilitas, jadi khusus tuh toilet satu itu. Akhirnya gue ngumpet di situ bang. Ngumpet, gue nahan takut. Sampai segitunya karena kita di dalam tangga darurat, nggak ada orang, sepi, kosong. Itu maghrib. Dan tahu sendiri kalau udah cuaca maghrib, suasana maghrib tuh kadang kita suka parno sendiri bang. Akhirnya gue diem aja, kata gue, sambil kenyang tuh dada gue. Anjir, kata gue hampir kekunci di dalam udah. Akhirnya gue tenangin diri, duduk dulu situ, udah keluar lagi gue. Akhirnya singkat cerita, temen gue udah masuk lagi nih, jaga lantai ground. Akhirnya gue standby di lantai 1.
Nah temen gue yang cewek kan dia bolak-balik nih sendiri nih, dan kita jarang ngobrol nih bang, karena punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kerjaan kita, karena kan cewek cowok nggak boleh nyatu tuh toiletnya. Nah gue lagi di lantai 1 inget banget tuh gue. Jadi pas gue apa ya namanya ya? Jadi di lantai toilet itu kan ada nut tuh bang, yang pembatas keramik. Nah itu wajib kita sikatin bang. Kita bersihin. Makanya waktu itu pas gua jaga di situ, itu mall toilet bersih banget. Mungkin itu toilet terbersih gitu yang ada di mall di Indonesia. Karena saking dirawatnya, dibersihin tapi nggak ada pengunjungnya. Benar. Jadi kita rapihin tuh, gua inget banget lagi nyikatin nut lantai sampai bersih. Nah posisi gue jongkok nih dari toilet paling ujung ngebelakangin pintu masuk. Gue gosok aja. Tiba-tiba urinoir nyala sendiri. Cas. Nengok gue kata. Aduh, kata apaan tuh ya? Kaget juga kata gue. Ah udahlah, cek lagi gue, nyikat lagi. Kan nyikat tuh gue kalau teringat suara sikatnya itu gue sampai ada yang ngikutin bang. Jadi gue lagi nyikat nut nih. Di kuping gue kedengeran banget nih. Di dalam toiletnya ada yang bunyiin. Itu malam kejadiannya. Jelas suaranya. Gue sampai nengok kata gue. Gue berhenti, dia berhenti kan. Gue lapin, gue sikat lagi. Setelah nyikat sampai ujung tuh, itu bunyi ada lagi. Nggak bener ini mah nih. Udah gue lap, gue pel. Udah gue standby aja di depan bang. Itu toilet gue nggak masuk lagi ke dalam. Gue tungguin aja di situ. Udah kayak orang bego gue di situ sendirian aja nungguin, tapi nggak ada orang kan. Akhirnya udahlah, temen gue yang cewek tuh, ayo kita main ke lantai 2. Mainlah kita ke lantai 2, rame. Hilang lah tuh rasa takut gue bang, karena paling rame itu di lantai 2. Jadi anak-anak kalau lagi iseng suka mampir tuh lantai 2 tuh. Jadi ada tempat persembunyian, ruangan kosong bang. Ruangan kosong, pinggirnya kaca, itu cuman plesteran aja. Lantainya plesteran, belum ada pembangunan, cuman ditutup sama pintu papan. Jadi kita bisa nyeplos tuh masuk ke dalam tuh. Kadang-kadang suka pada ngumpul di situ kan. Udah ngumpul di situ, rasa takut udah hilang nih bang. Cuman gue masih kepikiran negatif tuh bang. Karena mau nggak mau gue closingan, itu harus gue beresin semua alat-alat yang gue tinggalin di lantai 1. Nah biasanya kalau cewek tuh dia diminta temenin bang sama temennya. Misalkan sama anak lantai bawah nih, temen gue yuk, ya udah kita gantian-gantian ya berdua. Nyuci karpet, bersihin karpet. Itu biasanya mereka gantian-gantian tuh, temenin. Nah kita cowok kan gengsi juga bang, masa gue minta temen sama cowok juga. Ya kan. Udah akhirnya adalah nekat aja lah. Gua turun, kita jam 9 turun, udah siap-siap, setengah 10 prepare, bersihin, rapiin alat, kita balik ke office. Nah jam 10-an kurang baru kita briefing pulang. Nah itu di situ pengalaman pertama gua ngerasain yang namanya dengar-dengar suara-suara aneh di tempat kerja bang. Karena gua tuh sebelumnya belum pernah yang namanya nemuin hal-hal goib gitu di tempat kerja sebelumnya. Karena tempat kerja sebelumnya kan gue dari pagi sampai sore doang tuh. Pagi sore nggak pernah malam. Udah rame, aktivitas rame, posisi terbuka ya kan, tersorot matahari lah istilahnya. Nah ini gue tiba-tiba langsung jumping dapat kerjaan yang dalam ruangan tertutup. Nah udah kayak biasa lagi normal. Besoknya lanjut lagi kerja, kebagian masih shift 2 tuh gue kan. Langsung dapat schedule shift 2 seminggu. Kan di schedulein seminggu-seminggu. Dapat shift 2 seminggu. Nah suatu ketika gue ngehandle bang yang namanya P3. P3 ini tempat parkiran ya? Parkiran. Nah jadi P3 itu area parkir. Di mana area parkir itu sama posisinya ada 2 toilet antara utara sama selatan. Ya gue biasa aja bang karena baru banget megang P3, nggak ada pemikiran yang aneh-aneh. Jadi di utara itu P3 itu ada tempat parkiran sama toiletnya biasa ruangan terbuka. Sama yang di selatan itu P3, cuman dia di dalam toilet itu ruangan tertutup bang. Jadi ada tangga.
pinggir jalan area parkiran ke toilet itu langsung lift, itu posisinya tertutup bang. Dan itu selalu gelap. Gitu. Ya, jadi gue dapat jatah megang handle P3. Di P3 sama aja kita aktivitas rutinitas biasa bang. Dan itu yang paling terserem itu di tangga daruratnya bang. Jadi posisi toilet jarang ada pengunjung, bahkan nggak ada orang yang ngehuni di situ. Itu ada kayak apa ya? Kayak mesin-mesin bubut gitulah, kayak mesin bubut. Jadi tapi ditinggalin aja tuh, nggak ada yang pakai, nggak ada yang huni, nggak ada orang bang di tempat area itu, cuma ada alat-alatnya doang. Jadi pas malam gue nggak sengaja pas mau arah ke P3 itu kan kita lewat tangga nih, lewat parkiran, terus ada lorong tangga arah ke toilet sama lift. Nah jadi kita ngelewatin sih yang jatuhnya apa ya namanya ya, tempat-tempat pabrik, bukan pabrik ya jatuhnya, apa ya, alat-alat inilah, alat-alat bubut lah ya. Ketika gue lewat itu bayangan sekelebet lah bang. Posisi gue jalan miring kan ke sana. Gue fokus ke sana aja, maksudnya gue nggak yang fokus ngeliatin ke arah si alat-alat ini, karena gue udah tahu udah malam gelap kan di situ, ngapain gue lihat di situ gue aja. Lihat bang. Posisi sendiri. Karena kita harus sendiri memang jagain toilet tuh, nggak bisa berdua-duaan. Ntar diomelin kita. Akhirnya gue jalan, nengok gue, stop lagi. Tuh, apaan tuh yang lewatin? Ah udahlah, gue cuek aja, gue abaikan aja. Udah gue jalan lagi lah toilet nih, lantai 3. Sampai di lantai 3 udah biasa, gue rapihin, bersihin toilet. Gue mau turun nih ke bawah. Padahal gue udah tahu nih, selatan ini kan gue pernah kekunci di lantai 1 tuh, waktu itu sama lantai ground. Jadi gue P3 gue udah turun lewat tangga buat ke P1. Lewatin 2 lantai berarti, P3, P2 baru P1. Gue lewat tangga lah. Wah itu bang, pas gue baru buka pintu, masuk ke dalam, nutup pintunya, cetrek. Suara apa ya namanya? Bukan suara mengaung sih, jadi kayak itu gue posisi lagi berdiri, baru nutup pintu, cetrek, langsung. Tuh langsung berdiri gue, sini. Astagfirullahaladzim tuh. Balik lagi gue bang, nggak jadi turun ke bawah, buka pintu langsung. Masuk, keluar lagi gue ke toilet. Udah standby lagi, bersihin udah. Habis itu gue balik lagi ke utara. Saking jarang dihuninya kali ya mall. Jadi ya gue juga diganggu ke situ mungkin karena baru juga kan, gue belum lama. Itu jelas banget bang. Jadi suara. Langsung gue diem. Astagfirullahaladzim. Udah, nggak bener nih, udah. Langsung gue balik ke utara. Gue nggak cerita tuh bang, karena kalau gue tipikal orang yang setiap kejadian yang gue alamin, gue nggak ceritain ke teman-teman gue. Udah biasa aja, normal. Akhirnya karena yang selatan ini emang jarang dipakai, jadi anak-anak juga gue ngikutin gaya anak-anak. Udah lu P3 mah dilihat aja, dilihat rapi, udah tinggalin, jangan di sana, serem. Nah, ternyata gue ngalamin itu, gangguan itu. Udahlah, gue balik ke utara, bersihin area tuh di tengah-tengah. Jadi gue agak lumayan jaraknya jauh nih. Area gue kan harus standby di ujung. Gue jadi agak tengah nih, yang area terbuka lah, deket yang alat-alat bubut itu tuh. Udah di situ gue standby, gue nyapuin, gue apa aja gue lapin. Gue lapin, bersihin sampai kelar. Udah, setelah itu udah biasa normal pulang. Sampai pulang badan gue meriang bang. Setelah kejadian itu. Jadi kalau kata orang dulu mah ketempelan bang. Iya, langsung ada efeknya. Gitu. Langsung efeknya bang. Jadi pas di jalan aja pundak gue berasa berat. Terus gue agak kunang-kunang. Pegel banget, berat. Udah pulang meriang tuh badan gue tuh. Pulang meriang. Udahlah biasalah kita dikrokin kan. Pijit.
Udah, terus biasalah bokap gue kan agak sedikit ngerti lah sama hal gitu kan. Ah, lu mau ketempelan nih. Tuh. Jadi ya ucapan selamat datang kali gue di mall itu lah. Ya udah diwejangin lah sama bokap gue. Kalau kerja itu kan gue ceritakan nih, cerita singkat lah ke bokap gue. Gimana kerjaan? Ya alhamdulillah pak, kata gue lancar. Cuman ini ternyata jagain mall kosong. Nggak ada orangnya, nggak ada. Bokap gue kaget. Oh ya udah, hati-hati, kalau misalkan itu doa-doa aja. Terus kalau misalkan tempatnya sepi ya udah ngomong aja, numpang di sini niat kerja. Gue dikasih patah lah wejangan. Udah setelah itu udah, gue besok kerja normal biasa, malam biasa, nggak ada tuh gangguan. Udah aman tuh bang, aman. Gue setiap mau ke area-area yang sepi ini, kayak toilet selatan tuh paling sepi, selatan P1, P2 sampai P3 tuh sepi banget di selatan. Gue selalu permisi tuh, permisi, jangan ganggu, niat kerja doang, masing-masing aja. Gue selalu ngucapin itu tuh. Udah setiap tempat ya? Setiap tempat. Jadi saking traumanya gue pas di tangga P3 itu, udah, habis itu udah gue biasa kerja. Nah udah lama nggak kejadian, tiba-tiba itu kejadian lagi bang, gangguan itu. Gue megang nih, udah nggak megang toilet, gue megang area tengah. Nah jadi area tengah itu udah kita keliling area ruko-rukonya aja tuh. Padahal nggak ada orang bang, kita mau kelilingi juga nggak ada orang yang buka. Udah gue megang area tengah tuh. Siang, sore tuh biasa normal keliling-keliling, itu kerasnya pas maghrib ke atas berasa banget bang. Lembab. Maghrib ke atas tuh lembab sampai jam 9, setengah 10 kita mau closing itu hawanya berasa banget. Jadi gue pernah kejadian, gue lagi ngepel nih ruang area tengah. Kan dia ada 3 lorong, ini lorong 1, lorong 2, lorong 3, kesekat ruko-ruko tuh. Ngepel biasa gue dari ujung tengah. Itu gue lihat bang, jelas itu bocah kecil lari. Anak kecil. Jadi gue lihat ada anak kecil lari ini. Udah gue cuek aja. Gue sampai ujung ruko yang itu nggak ada bang. Kata gue anjir, anak siapa itu? Malam-malam lari sendiri. Dan gue baru langsung astagfirullahaladzim. Nah ini kan gak ada orang. Oke, baru sadar nih. Baru sadar. Jadi gue pas ngepel itu dia lewat, biasa aja ngepel. Pas sampai ujung kok nggak ada. Anak siapa tuh kata gue malam lari. Nah, pas seketika gue kaget. Astagfirullahaladzim tuh. Nah ini kan malam nggak ada orang. Kata gue anak siapa itu? Main di situ lari-lari. Itu langsung kaget juga gue, agak merinding juga. Tapi ya karena gue itu seketika dan nggak yang gue rasain serem banget. Udah biasa aja lah. Gue ngepel lagi biasa. Ruang tengah. Nah jadi di ruang tengah itu pas gue mau balik ke toilet bawain ember tuh kan pakai troli tuh, kita rapiin lagi ke janitor. Itu tiba-tiba bang di belakang gue udah kedengaran banget bang suara jalan. Sampai nengok gue bang ke belakang. Aduh, anjir siapa tuh ya? Jadi gue nggak sadar itu, kaget itu karena gue baru nganya itu ternyata itu mall kosong bang. Itu di situ gue agak panik juga, agak shock juga karena gue kok ngeliat asli banget nih ada bocah. Udah gitu pas gue balik di belakang suara jalan. Gue sampai nengok nggak ada, udah balik ke janitor. Dia tuh udah briefing malam, sharing cerita. Ternyata bukan gue doang yang ngalamin bang. Kasus-kasus digangguin makhluk yang ada di situ. Akhirnya gue diceritain lah tuh. Di lantai ini ada si Anu, lantai ini ada si Anu. Contoh di lantai yang gue jaga area tengah itu yang pas gue ngepel itu kan posisi lantai 2. Itu katanya emang ada bocah kecil. Makhluknya nih. Sama ada ibunya di situ. Jadi cerita-cerita yang udah pernah nemuin di situ sepasang keluarga. Jadi anak sama ibu. Nah mungkin yang pas gue temuin itu
si anak itu bang. Iya, bisa jadi. Dan yang gue dengar ceritanya suka mainin apa rolling door bang. Rolling door kan bentuknya nggak rata bang ya. Agak lekuk-lekuk gini nih. Nah itu dia suka mainin. Suka dimainin gitu. Ya gue belum ngalamin ya. Gue denger cerita. Pantesan gue lihat ada bocah kecil atau. Ya udahlah, udah biasa lagi kerja. Pas udah gue lumayan lama kerja di situ, ya gue kayak flash toilet jalan sendiri itu udah biasa. Terus pintu nih bang, pintu toilet itu gebrak sendiri itu udah biasa. Karena gue jaga toilet, jadi gue udah tahu nih apa aja yang sering bunyi. Flash, pintu toilet, terus kadang suka suara-suara apa namanya, kayak orang nyikat gitu. Padahal nggak ada orang di dalamnya. Itu yang gue alamin sih di mall sih bang, kurang lebihnya sedikitnya yang sering kejadian ya kayak gitulah. Ini kan lu udah beberapa kali ngalamin kejadian horor waktu lu kerja nih ya. Ya. Entah itu shift malam, shift siang atau shift pagi lah ya. Gitu. Itu 2 shift itu berarti pagi sama sore. Pagi sama sore. Sore itu jam 2 bang. Masuk jam 2, kita pulang jam 10. Jam 10 itu udah maksudnya udah clear gitu. Iya. Udah nggak ada yang lagi di atas dari jam 10. Nggak ada. Kecuali kita lagi closingan. Kalau kita lagi closingan nih belum beres nih, kita rapihin. Mau nggak mau kita rapihin dulu. Walaupun itu sampai jam 10 lewat, tapi nggak boleh lewat terlalu malam kan, karena lampu harus dimatiin sama security. Oh. Tuh. Berapa tahun nih Bang Boy waktu itu kerja di situ? Gue di situ untuk durasi 2 tahun bang. 2 tahun dan ini baru pertama kali kerja lah. Iya, bener bang. Istilahnya baru pertama kali kerja di tempat yang pakai seragam, di tempat bersih, ya kan, pakai sepatu seragam lengkap lah, gue absen, pinjer segala macem. Itu baru pertama kali. Berarti tempat kerja lu dulu yang waktu lu ceritain di gue itu ini dulu atau klinik dulu? Ini dulu bang. Oh, mall ini dulu. Mall ini dulu. Baru dimutasi ke klinik. Klinik. Bener. Jadi ya bisa dikatakan mall ini rumah kedua kita lah bang, anak-anak Lindor. Jadi kita ikatan hubungan pertemanan juga sangat baik komunikasinya sampai sekarang alhamdulillah lah masih sering tegur sapa lah, walaupun ada beberapa yang memang udah lost contact banget, tapi ya di situ bisa dikatakan rumah kedua kita. Oke. Nah kan lu sempat sharing to sharing sama teman-teman kerja lu nih. Di situ kan teman-teman kerja lu juga ada beberapa kali yang ngalamin kejadian horor nih. Ya. Betul. Entah itu di toilet, entah itu di tempat mana gitu kan, setiap area kan dibagi-bagi tuh. Benar. Yang paling horor itu di titiknya mana sih? Kalau yang gua rasain ya bang, kalau yang gua rasain itu posisi gua lagi di P1 Utara, di belakang musola itu paling horor. Kenapa paling horor? Posisinya gua lagi nggak sendiri bang, lagi rame. Jam 9 malam, ingat banget gue kalau nggak salah jam 9 malam. Kita lagi udah rame nih? Lagi rame, kita udah mau closingan kumpul di area parkir. Bawa kopi sambil ngerokok nih. Di pojok bang, posisinya pojok parkiran luar. Itu posisi gelap bang. Jadi posisinya ada di belakang musola, di atasnya P3. Kita di bawah. Sambil ngopi, sambil ngerokok, dengerin lagu. Udah biasa aja. Enjoy ngobrol bang. Tiba-tiba dari gua nggak tahu dari sudut mana itu suara ya, bunyi gitu. Itu lagi ngedenger keberisikan gua. Gua lagi duduk, sampai diem kaget. Pertama, udah biasa lagi. Gua kurang lebih ada 6 orang bang, 6 orang gua di situ, lagi duduk semua, lagi santai, lagi istirahat. Dengar semuanya? Dengar semuanya. Habis itu lanjut lagi, kedua kali, makin kenceng tuh. Panik tuh gue, pada diem langsung. Matiin musik. Lihat ke atas, pojok-pojok lah, pokoknya kita liatin nggak ada orang bang. Lanjut lagi, dia ngomong, makin kenceng, sampai apa ya, agak sakit sih ke kuping bang. Gue juga heran itu, sampai agak sakit. Astagfirullahaladzim, pada lari bang, dan yang lain lari, gue ketinggalan bang di situ. Kaki gue tiga kaku bang. Iya, nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak.
Oh bang, udah yang lain udah pada bubar ke tempat yang terang, yang ramai bubar. Gue sendiri udah, harus gue lari, maksa lari. Apaan yang ditinggalin? Handphone ditinggalin, sepatu, ID card itu di situ ditinggalin. Udah pada ngos-ngosan. Wih apaan tuh ya? Udah rame dari situ. Apaan tuh ya? Nggak tahu dah. Udah ramean ini kita beraniin aja, ayo tantangin. Oh, gitulah rame, udah ngumpul rame, ayo. Mana sepatu lu pada ketinggalan lah, barang-barang ditinggalin tuh bang. Saking pecahnya kita pada kabur. Waduh sampai ngos-ngosan. Wih apaan tuh ya? Waduh nggak tahu, security kali. Wah bukan, itu man, salah ada. Tapi lu denger gak yang pertama? Denger. Tadi dia ada suara juga pertama ada ya. Cuman lu pada cuek, gue juga cuek. Udahlah kita bareng-bareng ambil barang tuh bang jalan. Sampai pada pegangan kan takut di ini lagi. Ambil barang langsung lari gitu. Lari lagi ya? Iya lari lagi. Udah itu udah. Kita turun ke bawah. Ngopi lah kita tempat yang aman. Ngobrol-ngobrol. Sebenarnya gue udah denger nih. Cerita rame lah. Tadi tuh gue udah denger, cuman masih pelan. Gue lihat lu pada santai-santai aja, gue kira lu nggak denger. Enggak aja, jadi pada saling nutup-nutupin. Saling diem-dieman. Pas udah gitu udah cerita. Yang kedua kali, iya gue juga denger. Anjir yang ketiga kali kenceng banget sampai kayak mau sakit sih kuping. Maksudnya kayak dekat banget dulu ke kuping. Anjir itu gue apaan tuh ya? Makanya pada lari semua. Wah itu udah ngerasain semua tuh itu karena barengan kan. Itu sih paling horor karena gue ngerasain sampai ke kuping gue nih bang, bunyinya lumayan kencang, jadi kayak deket banget di kuping. Tapi kenapa sih di situ emang tempat itu selalu gelap? Maksudnya kenapa nggak dipasangin lampu? Lampu dipasangin bang, cuman di area tertentu aja. Karena mungkin gue nggak tahu ya, mungkin operasional kah? Karena pemborosan listrik atau segala macam dengan gedung yang nggak dipakai, jadi lampu udah dinyalahin yang beberapa titik aja yang sekiranya masih ada lalu lalang orang nih. Misalkan kan banyak nih bang, jadi di mall yang gue itu rata-rata biasanya cuma dipakai parkir. Ntar dia mainnya ke mall sebelah, ya itulah. Padahal masih ada aktivitas 1-2 orang, tapi nggak banyak. Itu sih. Nah temen lu nih bang Boim, pernah ngalamin kejadian yang paling horor nggak sih? Siapa? Temen kerja lu nih di mall itu. Temen kerja gue mungkin ada beberapa sih bang. Pernah diceritain nggak? Pernah. Nah yang paling unik ini ada yang namanya anak Medan bang. Setahu gue anak Medan pada berani-berani lah, ya kan. Saking beraninya dia tidur di tangga darurat bang. Di tangga darurat. Di lantai 3, bukan P3, P3 sorry. Di P3 itu ada yang namanya, kalau nggak salah gue lupa ada exit 1 atau exit 5. Kalau nggak salah exit 5 deh. Jadi itu terkenal horor exit 5 ini bang. Jadi temen gue anak Medan ini saking beraninya tidur bang di situ sendiri. Setelah tidur sendiri, dia bangun kaget. Udah jam 8 atau jam berapa lupa dah gue. Ngalamin hal yang sama kayak gue. Jadi dia suara kaget dia itu dari atas bang. Sampai loncat dia ke tangga bawah. Karena dia tahu di situ nggak ada orang, dia doang sendiri. Itu tangga udah paling ujung pucuk. Tangga daruratnya udah paling pucuk itu di atas dia. Anjir kata gue ngalamin itu tuh sama di P3 juga kata gue. Dia sempat cerita. Jadi kejadian yang sama kata gue, makhluknya sama juga. Tuh ada temen gue nih yang anak main. Wah suara genderuwo. Gue tahu suara apa kata gue. Suaranya. Tapi kok dia berani-berani tidur? Iya kata gue juga saking berani tidur di itu, mungkin karena dia tuh tipikal orang yang nggak percaya yang gituan bang. Makanya dia mencoba nyali lah ya. Iya, hitung kan ibaratnya bahasa kita ngablu bang. Wah ini anak ngablu nih, jam kerja malah tidur kan. Bener. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh bang. Makanya kualat dia. Itu sampai loncat ke tangga, sampai ke bawah basement itu dia pincang-pincang kakinya bang. Habis itu cerita kejadian itu. Ya ceritanya sama lah yang gue alamin pas baru banget gue masuk di tempat kerja itu. Itu temen gue. Nah kalau boleh tahu bang Boim, bentuk mallnya itu seperti apa sih dalamnya? Kalau mall bentuknya sama lah kayak mall pada umumnya bang. Kita ada toiletnya, ada ruko-rukonya kan dia rukonya itu di pinggir, sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, tengahnya ada eskalator, kayak normal biasa. Kalau dari luarnya?
Kalau dari luarnya ya kurang lebih sama lah, cuma dia bentuknya kan panjang tuh. Nah, dia bentuknya panjang. Nah, kebetulan mall ini dia memang menurut gue sih posisinya itu unik lah ya Bang, karena dia ada di posisi tengah-tengah jalan. Menurut gue ngebelah jalan. Kalau kata orang Jawa itu istilahnya tusuk sate. Oke. Di mall itu posisinya tusuk sate kalau kata orang Jawa. Di ngebelah jalan. Angkernya ya kalau misalnya sebuah bangunan yang ada di tempat-tempat yang apa ya kalau bisa dibilang kayak posisinya itu terempit ya. Iya. Jadi kiri jalan kanan jalan. Iya. Gua pun sebagai karyawan di situ yang kerja di situ mau masuk ke dalamnya aja agak ribet Bang, karena ngeri juga rawan kecelakaan karena kita masuk ke pintu masuknya itu berbarengan sama orang yang putar balik posisinya. Memang bahaya banget dong. iya, kurang menurut gue sih kurang enak lah posisi masuk ke mall tersebut. Ya mungkin bisa jadi ya itu salah satu faktor yang membuat sepi si mallnya. Mall itu ya. Ya. Tapi sampai saat ini masih ada itu mall. Mallnya masih ada Bang. Mallnya Masih ada. aktif atau Masih tetap sepi aja? masih aktif, masih aktif. Tapi Itu, sepinya? sepinya masih bahkan makin sepi kali sekarang kan. Itu aja gua 2008 aja udah sepi segitu kan. Iya. Apalagi sekarang 2024 makin sepi lah karena terakhir yang gua lihat itu yang ruang lantai dasar itu yang dulu biasanya ada toko, salah satu toko yang sewa tempat di situ sekarang udah cabut semua, jadi kosong semua, barang-barang udah nggak ada. Gue sempet ngintip tuh siang-siang sama bini gue lagi jalan mau arah ke Gading, gue ngintip tuh kan dia ada pintu lobi utamanya, itu kelihatan Bang, kita siang aja di luar gelap dalamnya. Oh anjir tuh gue gelap sekarang mau. Itu tapi masih ada yang kerja? Masih. Kalau cleaning service itu masih ada yang kerja, walaupun masih posisinya masih ada yang kerja, cuman jumlahnya aja paling sedikit sih. Oh dikurangin? Iya. Itu makin ke sini pokoknya dari gua aja dari kurang lebih 80 orang penyusutan tuh Bang. Terus sampai sisa 30. Paling sekarang kurang lebih 10 orang lah. Paling banyak 15 orang. Iya. Set, makin angker aja. Bener Bang. Gua aja yang masih banyak orang itu udah ngerasain angkernya gitu kan. Iya sih. Oh, gua angkat tangan dah kalau misal kerja begitu. Karena gue juga nggak nyangka Bang. Gue aja yang kerja di situ nggak nyangka ini mall bagus. Mall bagus banget. Dari luar bagus. Bagus. Mall bagus banget. Tempatnya bersih. Sampai gue julukin, kata gue ini, gue pernah julukin, wah ini mah toilet paling bersih nih di mall se-Indonesia nih. Karena bersih banget. Saking nggak ada yang jamahnya gitu kan. Kita bersihin, kita rawatin tapi nggak ada yang jamah. Sayang sih itu. Sayang banget. Cuman memang gua salah satu termasuk yang kerja di situ ya cukup lumayan deg-deg lah ya Bang, kita ngejagain mall itu, bersihin segala macam, kondisi-kondisi yang memang dikatakan sepi lah ya. Itu ngangkat aura mistis itu makin gila sih. 2 tahun kerja di mall yang sepi pengunjung ya. Atau dibilang kosong, wah itu gokil banget sih. Nah, ketika lu ngalami kejadian horor, pasti di situ ada security dong. Ada security yang jaga dong. Dari setiap lantai pasti ada. Kalau security dari setiap lantai yang keliling ada. Ada kan? Ada. Nah, rata-rata kalau cleaning service itu pasti berteman sama security. Iya betul. Pernah nggak sih lu nanya, Bang, ini dulu tempatnya apa? Soalnya kan lu nggak tahu nih mall ini apa dan segala macem. Lu sempet nanya gak sih sama security yang di situ yang udah lama banget kerja di situ? Gue sih nanya yang detail banget nggak Bang. Cuman gue sempet ngobrol dengan salah satu security yang gue kenal gitu terkait hal-hal yang gue pernah alami di situ Bang. Nah dia sempat bercerita si security ini, jangan aneh di sini mah, kita sama security udah biasa. Apalagi suara nangis, suara ketawa, suara mainin si rolling door-nya itu. Ternyata ya dia pun sama ngerasain yang sama Bang. Akhirnya kata gue, ya nggak usah aneh lah di sini mah. Nanti juga lu, apalagi gue diceritain tuh sama security di lantai 1. Jadi ada ikan mas terbuat dari styrofoam itu gede Bang. Itu ngegantung di tengah-tengah eskalator.
Kayak security suka cerita tuh kadang suka ada yang nunggangin. Nunggangin? Iya. Jadi cewek pakai baju merah. Ini security nih ngeliatnya. Iya, itu lumayan cukup pamor juga sih. Cukup pamor juga. Oh. Dari kalangan yang suka ngelihat. Oke. Berarti sempat booming juga nih si sosok ini. Iya. Merah, pakai baju merah. Dia suka duduk di atas ikan mas itu. Makanya kalau malam tuh kalau kita nggak sengaja lewat, itu ikan mas kadang suka jalan goyang sendiri bang. Si ikan masnya kan harusnya diem bang. Dia kan digantung tuh. Digantung styrofoam gede, cukup berat. Harusnya standby gini, nggak ada angin. Itu begini. Ngayun. Ya itu mungkin dikatakan si itunya yang kalau pernah lihat ya. Kalau gue sih jujur belum pernah lihat kalau yang sosok cewek baju merah itu. Cuma kalau sosok ikan mas yang gantungnya emang kelihatan karena kan gue lihat terus setiap hari di situ. Memang ada ya setiap hari. Memang ada. Benar. Nah itu gue pernah kejadian lagi juga bang. Pas gue masuk pagi, jadi posisi jam 6 pagi di dalam mall kan sepi nih. Lampu dimatiin, nggak ada yang nyala sebelum jam 8. Nah ingat banget gue lagi mau ngambil barang, jadi ada di lantai 1, lantai 2 ya lupa gue. Antara lantai 1 atau lantai 2 lupa, ada area buat naruh barang di tengah-tengah. Iya lantai 1, deket si ikan. Oh. Si ikan mas yang ngegantungin nih. Gerobok lah kita nyebutnya, bahasanya gerobok karena alat-alat yang kita pakai sehari-hari biasanya ditaruh di situ aman-aman. Nah suatu ketika gue datang pagi nih, pede aja gue bang, pagi-pagi seger banget bang gue. Kita bangun subuh kan, terus habis ngopi, sarapan enak lah seger pagi-pagi. Masuk ke dalam mall, ya press aja. Kita masuk ke dalam, gue ngambil barang itu, gue biasanya bang ngambil barang bang. Posisi gelap nggak ada. Ini nih pinggang gue nih bang, itu gue nggak tahu dicolek apa dicubit, itu kayak kebakar. Ini nih. Pinggang gue nih sebelah sini kayak kebakar. Itu langsung kaget gue. Jadi kayak disundut api. Iya, paham kayak gitu. Iya, disundut api. Astagfirullah. Apaan tuh? Astagfirullah. Gue gosok-gosok gini bang. Lari gue bang ke lift. Langsung lari. Waduh gue panik. Itu berasa kayak disundut ya. Aduh kata gue. Udah ntar lah kata gue nungguin bocah lah. Kata gue astagfirullah. Udah. Gue nungguin temen gue tuh yang ini. Gue gengsi juga bang. Udah diem aja gue. Temen gue ambil barang yuk, di mana ada gerobak tuh. Itu gue nggak tahu bang, gue dicolek atau gimana. Cuman rasanya begitu bang. Jadi kayak disundut pakai api, ini panas langsung kaget. Gimana sih kita kaget? Tapi nggak ada orang. Wah itu kacau juga sih yang gue alami di situ. Di ruang gerobak itu tuh agak serem. Jangankan kita mau ngambil barang, kita dari jauh nih bang, lihat ruangan itu aja udah merinding bang. Karena kan dia kotak, bentuk kotak begini nih, nggak ada rolling door-nya, cuman ada gerobok, meja-meja doang kosong, lampu nggak nyala, digelapin. Kita lihat aja, kelihatan bang ngegempeng hitam itu. Kalau misalkan kita nggak sadar gitu, ada bang kelihatan gempeng hitam gede. Itu ngeri juga. Lumayan bang, lumayan agak seram juga sih di tempat gua kerja itu. Iya. Udah bukan serem lagi, emang udah nggak ada pengunjungnya. Iya benar. Itu yang nambah serem lagi. Iya sepi lah namanya. Sepi. Jangankan itu kan bangunan luas gede banget bang ya. Bangunan rumah aja nih nggak diisi orang. Nah itu serem banget. Iya apalagi sebulan aja lah 40 hari nggak diisi orang. Ya yang ngisi siapa? Itu dia. Ini lagi mall segede aja, gede banget. Mungkin kalau misalnya tak kasat mata lu bisa ngelihat seperti apa orang-orang indie home tuh, ya kan? Mungkin lu bisa ngeliat, mungkin dia yang pada dagang kali. Bisa jadi, bisa jadi. Jadi pasar goib ya. Iya, jadi pasar goib. Iya, bisa jadi bang. Oke nih Bang Boim, thank you nih sekali lagi nih udah mau hadir untuk kedua kalinya dan membagikan sebuah kisahnya nih. Waktu jaga toilet nih di mall angker. Kenapa angker ya? Karena nggak ada pengunjung, sepi. Sepi. Oke, Bang Boim, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan kan nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah, biar supaya
kuat gitu, maksudnya nggak takut dalam melakukan kerja, entah itu kerja shift malam, entah itu shift sore, shift siang. Punya pesan-pesan nggak? Ada lah sedikit pesan-pesan bang. Sebenarnya cerita gue ini masih panjang banget bang, karena range waktu gue 2 tahun itu sering kejadian banget. Bahkan gue belum bongkar yang temen gue ketemu kelelawar gede masuk toilet dia timpuk taunya yang keluar apa, terus banyak karyawan-karyawan di situ yang kerasukan, sampai gua nemenin orang ngopi, gue bertiga cewek, taunya dia mah lagi kerasukan. Itu masih panjang banget, random banget sih. Next slide itu. Iya. Pesannya sih menurut gua di saat kita kerja dimanapun tempatnya kita kerja, itu jangan lupa selalu berdoa. Pasti pertama berdoa, terus kedua itu kita jangan takabur. Jangan sombong. Kalau memang ada sesuatu hal gaib yang kita rasain, udah cukup kita aja yang tahu. Setelah itu jangan jangan digoreng lah di lingkungan lu gitu. Karena yang kerja kan bukan lu doang. Terjadi makin takut ya. Iya. Karena bukan apa-apa bang, namanya makhluk gaib itu terbentuk dari sugesti. Dia kan nyerap energi kita nih. Kita memikirkan sugesti apa, nah dia nyerap energinya akan berbentuk sesuai apa yang kita pikirkan. Jadi visualnya keluar. Terus sama tetaplah itu komunikasi kita bukan cuman ke makhluk yang kasat mata, tapi kita harus baik juga komunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Dengan cara apa sih? Dengan cara menghormati, ya udah kita numpang-numpang ya cukup berdoa bismillah, minta doa perlindungan, terus kita minta supaya nggak diganggu di situ. Yang pastinya tetap aja kita poin satu sih berdoa sih bang. Iya benar. Wah ini sebenarnya ceritanya panjang banget, selama 2 tahun kerja di mall sepi pengunjung, mall angker nih. Ntar next lah kita undang lagi nih. Siap. Oke, mungkin itu aja cerita kali ini dari Bang Boim. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada. Ulang dong openingnya. Emang apa? Kameranya getar. Hah? Kameranya getar tadi goyang. Kameranya getar? Iya. Kok bisa? Tadi. Tuh. Kok bisa? Tadi gue tarik. Yeay. Ya kan ulang dulu. Dari mana? Opening dong. Openingnya sampai mana? Ya, semuanya? Satu sisi. Oh sampai satu sisi. Yaudah apa-apa. Lu tapi gue. Gak mesti capek dah. Ntar gue kasih nilai jelek dah berarti. Ya. Take 2. Hotel Angker. Action.